Aneh. Tempat ini sudah lama ada. Rasanya disebut masih sangat otentik. Pelanggannya tetap ramai. Tapi kenapa justru banyak wisatawan tidak mengenalnya? Hari ini kita datang ke Soto Yanayani di Banjarmasin untuk mencari tahu satu hal. Apa kita selama ini melewatkan salah satu soto Banjar legendaris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Apa kabarnya Buhan Pian Sabarataan? Semoga hari ini selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Balik lagi di channel Eksplorasi Archipelago, tempat kita menjelajah cerita, rasa, dan sudut-sudut menarik di berbagai daerah. Dan hari ini kita lagi ada di Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah tadi kita dibuat penasaran kenapa ada soto Banjar legendaris yang katanya otentik tapi belum terlalu terekspos wisatawan, sekarang kita langsung menuju ke lokasinya. Nama tempatnya adalah Soto Yanayani, salah satu warung soto Banjar yang sudah cukup lama dikenal warga lokal. Lokasinya berada di Jalan Sungai Jingah, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gak jauh dari kawasan sungai yang jadi denyut kehidupan warga Banjar. Nah, kira-kira seperti apa rasa soto Banjar di sini? Dan benarkah tempat ini adalah salah satu kuliner legendaris yang selama ini mungkin luput dari perhatian wisatawan? Yuk kita langsung OTW. Hayo, siapa di sini yang sudah pernah makan di Soto Yanayani? Gimana pengalaman Pian? Menurut Pian rasanya gimana? Masih otentik kah? Atau justru belum pernah dengar sama sekali? Serius? Padahal ini termasuk salah satu soto Banjar legendaris di Banjarmasin loh. Nah, hari ini kita bakal cari tahu kenapa tempat ini belum banyak terekspos wisatawan. Padahal warga lokal sudah lama mengenalnya. Mari kita kemon. Nah, akhirnya kita sudah sampai juga di Soto Yanayani. Dari luar mungkin terlihat sederhana, tapi justru tempat-tempat seperti inilah yang biasanya menyimpan cerita panjang dan rasa yang dipertahankan bertahun-tahun. Dan tanpa pakai lama, tentu aja kita langsung pesan menu utamanya. 3 porsi soto Banjar lengkap dengan pelengkapnya. Karena rasanya belum afdol kalau datang ke tempat begini cuman lihat-lihat. Ternyata ada satu hal lagi yang bikin tempat ini terasa spesial. Lihat ini. Di bagian belakang warung, kita langsung disambut pemandangan Sungai Martapura. Sungai yang jadi bagian penting kehidupan masyarakat Banjar sejak dulu. Jadi bukan cuma makan soto, tapi ada sesuatu khas Banjarmasin yang terasa banget di sini. Bayangin, makan soto Banjar hangat ditemani view sungai seperti ini, vibes-nya sih beda banget. Mentari hangat menyapa pagi, langkah kecil di jalan sepi. Nah, sepertinya pesanan kita sudah datang. Saatnya kita lihat apakah rasa soto Yanayani memang seotentik yang banyak diceritakan warga lokal. Langkah kecil di jalan sepi,
whispers of wind calling softly, stories of the road. Pantes aja masih banyak pelanggan yang tetap balik ke sini. Kita bisa paham kenapa soto Yanayani tetap bertahan sampai sekarang. Karena memang rasanya masih seoriginal itu. Kuahnya tetap punya karakter khas soto Banjar. Ringan, hangat, rempahnya terasa. Bukan tipe rasa yang terlalu dimodifikasi. Dan yang menariknya lagi, banyak orang bilang dari dulu sampai sekarang rasanya nggak banyak berubah. Mungkin justru itu yang bikin orang tetap datang. Bukan sekedar makan, tapi kembali ke rasa yang sudah mereka kenal sejak lama. Di tengah banyaknya tempat yang berubah mengikuti zaman, kadang ada tempat-tempat sederhana yang memilih tetap mempertahankan rasa dan ceritanya. Dan seperti Sungai Martapura yang terus mengalir membelah kota Banjarmasin. Ada cerita-cerita lama yang masih bertahan hidup bersama kota ini. Banjarmasin bukan cuma tentang sungainya, tapi juga tentang rasa yang terus dijaga lintas generasi. Dan mungkin soto Yanayani adalah salah satu cerita kecil yang selama ini belum banyak orang dengar. Carried by me, tak perlu buru-buru, just take it slow. Setiap langkah ada cerita. Dan ternyata menikmati soto Banjar di Yanayani bukan cuma soal rasa. Ada satu pengalaman yang mungkin jarang kita dapatkan di tempat lain, yaitu makan tepat di pinggir sungai seperti ini. Sambil menikmati hangatnya soto Banjar, kita bisa melihat langsung kehidupan khas masyarakat sungai di Banjarmasin. Kadang, kalau beruntung, kita juga bisa melihat ikan tembakul muncul di tepian. Di depan mata, klotok masih hilir mudik. Bukan cuma sebagai transportasi warga, tapi juga menjadi bagian dari wisata susur sungai yang jadi daya tarik Banjarmasin. Dan suasana seperti ini terasa begitu hidup. Ada warga yang beraktivitas, bahkan ada juga yang santai berenang di Sungai Martapura. Tapi buat kita, mungkin salah satu pemandangan paling menarik justru yang satu ini. Deretan jukung milik warga yang mulai kembali setelah selesai berjualan di Pasar Terapung. Perlahan, mereka bergerak pulang. Sebagian ditarik menggunakan klotok, membelah aliran Sungai Martapura. Dan pemandangan seperti ini mungkin jadi pengingat bahwa di Banjarmasin, sungai bukan sekedar pemandangan, tapi bagian dari kehidupan warga. Maka rasanya menikmati soto Banjar di Yanayani bukan cuma soal makanan, tapi juga menikmati cerita kecil tentang kota ini yang masih terus hidup di tepian sungai. Step has a story to show. Pelan menjelajah, because every road has a tale. Kita berjalan, we keep moving on. In every turn, the world unveils. Sungai berkilau di senja, kabut tipis menutupi desa. Soft light guides my way home, through the islands I roam. Tak perlu takut tersesat, no need to be afraid. Setiap jalan punya rahasia. Soto Yanayani menurut kami bukan cuma soal semangkuk soto Banjar, tapi juga tentang pengalaman menikmati suasana khas Banjarmasin di pinggir Sungai Martapura. Rasanya masih terasa original, hangat, ringan, rempah khas soto Banjar masih terasa. Dan yang menarik, banyak yang bilang rasanya dari dulu nggak banyak berubah. Dengan harga mulai sekitar Rp22.000 per porsi, menurut kami ini masih worth it untuk dicoba. Apalagi bonus suasana sungainya.
Melihat kelotok berlalu lalang, jukung warga sepulang dari pasar terapung sampai kehidupan masyarakat sungai yang masih terasa dekat. Mungkin soto Yanayani belum terasa sering muncul di media sosial. Mungkin juga belum banyak diketahui wisatawan. Tapi justru tempat-tempat seperti inilah yang kadang menyimpan cerita dan rasa yang masih sangat asli. Kalau pian lagi ke Banjarmasin, mungkin sudah saatnya soto Yanayani masuk daftar kuliner yang wajib dicoba. Kalau pian pernah ke sini, tulis pengalaman di kolom komentar ya. Dan buat yang belum pernah, nah, kapan nih kita coba ke soto Yanayani? Kita berjalan, we keep moving on. In every turn, the world unveils. Terima kasih banyak buat pian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan buat pian yang lagi mencari soto Banjar khas di Banjarmasin, jangan cuman ke tempat yang itu-itu aja. Karena ternyata masih ada pilihan menarik seperti soto Yanayani, salah satu soto Banjar legendaris dengan rasa yang masih terasa original, suasana pinggir sungai yang khas, dan cerita yang mungkin belum banyak orang tahu. Kalau pian pernah ke sini, tulis pengalaman pian di kolom komentar ya. Dan kalau belum pernah, mungkin sudah saatnya masuk wishlist kuliner pian di Banjarmasin. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol hype-nya ya. Karena dukungan Buhan Pian sangat membantu kami untuk terus mengangkat cerita, budaya, dan kuliner khas Nusantara. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Soto Yanayani Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jelajah, because every road has a tale.